Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Baik. Nah, perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Ariska. Saya yang akan menemani pembelajaran akidah akhlak kelas 4 ini pada siang hari ini. Selanjutnya, sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya pimpin ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dan semoga pembelajaran pada hari ini dilancarkan. Nah, sebelum kita menginjak pembelajaran selanjutnya, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Anis Nabila. Hadira. Yang kedua yaitu Nanda Kusuma. Yang nomor 3 yaitu Tia. Hadir? Nah, semua hadir ya. Nah, kita persepsi dulu ya. Nah, pembelajaran kemarin yaitu membahas tentang amanah. Nah, pembelajaran kali ini membahas tentang perilaku terpuji, yang khususnya itu perilaku terpujinya Bilal bin Rabah. Nah, apa sih manfaatnya atau manfaat pembelajaran kali ini? Yang pertama, 1. Kita bisa meneladani contoh Bilal bin Rabah. Yang kedua, bisa mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari, sikap tabah, sabar. Yang ketiga, yaitu jika kita lagi kesusahan ataupun lagi ada masalah, maka yang ketiga yaitu bila kita menerapkan ke kehidupan sehari-hari, apabila kita lagi tertimpa musibah, kesusahan ataupun yang lainnya, tetap satu persepsi ya, kita harus ingat kepada Allah, terus tidak boleh murtad ataupun keluar dari agama Allah itu. Terus selanjutnya pembelajaran kali ini kita menggunakan e-book yang terdapat pada HP kalian masing-masing yang sudah saya kirimkan. Silahkan buka buku e-booknya tentang kisah Bilal bin Rabah. Sekarang Mbak Anis ya? Iya. Mbak Anis membaca e-booknya, yang lainnya itu mengamati. Nah, jangan ngobrol sendiri ya. Yuk sekarang. Iya. Keteguhan dan ketabahan. Semua menyimak. Keteguhan dan ketabahan. Bilal. Jangan ketawa ya. Iya. Keteguhan dan ketabahan Bilal bin Rabah. Namanya adalah Karena Mbak Anis tadi tidak serius, maka kita ganti ya. Untuk Mbak Tia, silahkan dibaca dan yang lainnya mengamati ya. Keteguhan dan ketabahan Bilal bin Rabah. Namanya Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah SAW. Memiliki kisah menarik tentang sebuah perjuangan mempertahankan akidah. Sebuah kisah yang tidak akan pernah membosankan walaupun terus diulang-ulang sepanjang zaman. Kekuatan dan suaranya akan membuat setiap orang tetap penasaran untuk mendengarkannya. Bilal
lahir di daerah Asara sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ayahnya bernama Rabah, sedangkan ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Dikarenakan ibunya itu, sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu tinggal di Mekah. Dengan sebutan Ibnu Sauda, putra wanita hitam. Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura, Mekah, sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abu Dar. Saat ayah mereka meninggal, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum kafir. Ketika Mekah diterangi cahaya agama baru dan Rasul yang agung SAW kemudian mengumandangkan seruan kalimat tauhid, Bilal termasuk orang-orang pertama yang memeluk agama Islam. Saat Bilal masuk Islam, di bumi ini hanya ada beberapa orang yang telah mendahuluinya memeluk agama baru itu, seperti Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir bersama ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bil Uswad. Bilal merasakan penganiayaan orang-orang musyrik yang lebih berat dari siapapun. Berbagai macam kekerasan, siksaan, dan kekejaman mendera tubuhnya. Namun ia mengikat leher Bilal dengan tali yang kasar lalu menyerahkannya kepada sejumlah orang tak berwudi dan anak-anak agar menariknya di jalanan dan menyeretnya di sepanjang di sepanjang Abtah Mekah. Sementara itu Bilal menikmati siksaan yang diterimanya karena membela ajaran Allah dan Rasulnya. Ia terus mengumandangkan pernyataan agungnya, Ahad, 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 Ahad. Ia terus mengulang-ulangnya tanpa merasa bosan dan lelah. Suatu ketika Abu Bakar Rohidatullah anhu mengajukan penawaran kepada Umayyah bin Khalaf untuk membeli Bilal darinya. Umayyah menaikkan harga berlipat ganda. Ia mengira Abu Bakar tidak akan mau membayarnya, tapi ternyata Abu Bakar setuju walaupun harus mengeluarkan 9 uqiyah emas sesuai transaksi. Umayyah berkata kepada Abu Bakar, "Sebenarnya kalau engkau menawar sampai 1 uqiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya." Abu Bakar membalas, "Seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 uqiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya." Ketika Abu Bakar memberi tahu Rasulullah SAW bahwa ia telah membeli sekaligus menyelamatkan Bilal dari cengkraman para penyiksanya, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, "Kalau begitu biarkan aku bersekutu denganmu untuk membayarnya." "Wahai Abu Bakar," Abu Bakar As-Siddiq menjawab, aku memerdekakannya, wahai Rasulullah." Setelah Rasulullah SAW mengizinkan sahabat-sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah, mereka segera berhijrah, termasuk Hilal
radhiyallahu anhu. Setibanya di Madinah, Bilal tinggal satu rumah dengan Abu Bakar dan Amir bin Hizam. Nah, setelah mengamati atau membaca tadi, saya jelaskan sedikit ya tentang kisah Bilal bin Rabah. Nah, Bilal bin Rabah ini adalah seorang budak berkulit hitam yang berasal dari Mekah, tetapi mempunyai keturunan yaitu Afrika ya. Nah, Bilal bin Rabah ini keistimewaannya apa? Yang pertama, dia adalah muazin pertama Rasulullah yang mempunyai suara yang lantang, yang kedua mempunyai suara yang keras, dan yang ketiga yaitu mempunyai suara yang indah. Sehingga di zaman Rasulullah itu kan tidak ada namanya pengeras suara, maka si Bilal ini mampu menyuarakan azan pertama di setiap waktu sholatnya. Nah, keistimewaannya lagi, Bilal ini merupakan sahabat Nabi yang masuk pertama kali ke surganya Allah bersamaan dengan Nabi Muhammad. Yang kedua yaitu Bilal ini menurut kisah yang dibaca tadi menjelaskan bahwa dia tuh misalnya kita tertimpa musibah ataupun kita tertimpa sesuatu kesusahan, nah si Bilal ini tetap kekeh untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini contoh baik untuk kita semua yang berada pada zaman yang sudah merdeka ini. Sekarang setelah sudah dibaca, diamati ataupun dijelaskan, siapa yang ingin bertanya terlebih dahulu? Saya. Ya Mbak Dia, silahkan. Apa pertanyaannya? Siapa itu Bilal bin Rabah? Nah, yang kita tampung dulu ya. Yang kedua,
Cari. Kita cari. Ini aku kasih lihat. Uma. Mari kita cari. Karo nulis. Kamu ketok ya karo. Yummy. Karo nulis ya, Cah. Karo nulis ya. Sambil nulis ya. Terus. Ya sudah habis ya diskusinya. Sekarang kegiatan selanjutnya yaitu mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian buat dalam bentuk tulis. Yang pertama perwakilan dari kelompok dia terlebih dahulu ya. Silahkan maju ke depan. Sahabat dan Bapak diperhatikan ya anak-anak. Ada Iya. kisah Nabi kisah Bilal bin Rabah. Ketika orang Quraisy menghantam punggung telanjang Bilal cambuk, orang Quraisy mendidih pada dada telanjang Bilal dengan batu besar yang panas dan mengikat leher Bilal dengan tali yang kasar dan diseret di sepanjang abad Mekah, tetapi Bilal tetap mengucapkan ahad Allah yang Maha Esa, ahad tanpa bosan dan lelah. Nah, tepuk tangan untuk semua. Kelompoknya dilanjutkan perwakilan kelompok dari Mbak Anis ya. Silahkan Mbak Nanda. Yang keras ya, diperhatikan ya semua. Sabar dalam kehidupan sehari-hari ada 3. 1. Sabar dalam ketaatan menjalankan perintah Allah. 2. Sabar dalam menghadapi musibah atau terhadap yang ditakdirkan Allah. 3. Sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat atau apa yang dilarang oleh Allah. Manfaat sifat sabar dan tabah. 1. Membawa keberuntungan. 2. Memberikan ketenangan jiwa. 3. Mendapatkan kerukunan bagi yang berusaha bekerja dan belajar. 4. Mendapatkan pahala tanpa batas. Nah, sudah pada tahu kan semua setelah mengamati, terus ada tanya jawab, terus ada mengkomunikasikan atau mempresentasikan. Nah setelah kegiatan tersebut, mari kita simpulkan ya yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ria dan yang sudah dijelaskan oleh Mbak Kusuma. Nah, di kesimpulannya, dalam kisah Bilal bin Rabah ini ada 2 poin, yaitu sabar dan tabah. Nah, sabar dan tabah ini ada 3. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah. Dan yang ketiga yaitu menjauhi perbuatan yang tercela. Dan diharapkan nanti anak-anak bisa mencontohkan atau membiasakan dalam kehidupan sehari-hari perilaku tabah dan sabar tersebut. Nah, sekarang kan waktunya sudah mepet ya. Saya akan memberikan tugas kepada kalian. Dengarkan baik-baik. Yang pertama, silahkan membuka buku atau membuka video tentang kisah Bilal bin Rabah ini dan kemudian mereviewnya dalam bentuk tulis, bisa diketik bisa, dan dikumpulkan minggu depan. Ditanyakan tentang tugasnya? Tidak. Nah, sekarang kita cukupkan perjumpaan kita pada siang hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Dimulai sekarang. Kita cukupkan pertemuan
pertemuan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi